Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Winahya Trisumirat, guru kelas Min Surakarta sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 250311700475. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Surakarta pada kelas 6 dengan tema hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai warga negara. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Win. Selamat pagi Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, semuanya dalam keadaan sehat. Maka untuk memulai pembelajaran pada kesempatan ini, kita awali dengan baca doa bagi yang mendapat tugas dari kalian semua. Pak Win, persilakan. Duduk siap-siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini nantinya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, Pak Win lanjutkan untuk presensi kehadiran dari kalian semua. Saatnya presensi. Ayo hadir, Alif hadir, kita hadir, Samia hadir, Tono hadir, Samia hadir, Anafi hadir, Matan hadir, Ilham hadir, Bibi hadir, Ata hadir, Yasir hadir, Manja hadir, Naura hadir, Baro hadir, Nasa hadir, Rena hadir, Ira hadir, Nia hadir, Kita hadir, Bian hadir. Baiklah, hadir semua? Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk mengingat kembali 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tentunya tadi sebelum berangkat ke madrasah kita sudah melaksanakannya, yaitu diantaranya bangun pagi dan melaksanakan sholat 5 waktu.
waktu. Maka dari itu untuk mengingat kembali, mari kita menyanyikan sholat 5 waktu. 1, 2, 3. Setiap hari sembahyang wajibku yang 5 kali, sujud duhur, asar, maghrib dan isya. Tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Semoga kita tetap menjaga sholat kita. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan Garuda Pancasila. Hitungan dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semoga rasa nasionalisme kita bertambah dan semakin cinta kepada Indonesia. Untuk selanjutnya, untuk fokus pada kesempatan ini, Pak Guru nanti akan memandu kalian semua untuk yel-yel tepuk. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan semuanya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang norma, dan hari ini nanti kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai warga negara. Maka adapun tujuan pembelajaran nanti yang kita inginkan, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan hak dan kewajiban dalam situasi nyata melalui diskusi kelompok atau simulasi dengan penuh tanggung jawab. Untuk selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis dampak dari pelaksanaan atau pelanggaran hak dan kewajiban terhadap kehidupan masyarakat dengan kritis. Maka dari tujuan pembelajaran ini nanti yang bisa kamu capai setelah pembelajaran selesai. Maka untuk menyampaikan hak dan kewajiban, Pak Guru menyampaikan pertanyaan, kalian semua nanti menjawab. Apa yang dimaksud dengan hak? Kanza? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Ya, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Tepuk tangan dulu. Untuk selanjutnya, pertanyaan, apa yang dimaksud kewajiban? Sihan? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang secara bertanggung jawab. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Sihan. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, berikan contoh hak sebagai warga atau anggota individu. Tunjuk jari, Pian. Mendapat kasih sayang dari orang tua. Iya, mendapat kasih sayang dari orang tua. Selanjutnya, berikan contoh kewajiban
sebagai warga maupun sebagai pribadi. Tunjuk jari. Dita. Menghargai dan menghormati orang tua. Menghargai dan menghormati orang tua. Tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Pak Guru sampaikan, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang kedudukannya sebagai warga negara, maka nanti Pak Guru akan menampilkan beberapa kasus yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Adapun masalah yang sering muncul di lingkungan sekitar kita, di antaranya yang pertama adalah studi kasus di rumah. Di sini ada permasalahan, Andi setiap hari bermain game hingga larut malam. Ia sering lupa membantu orang tuanya membersihkan rumah. Namun, saat listrik padam, ia marah-marah karena tidak dapat melanjutkan bermain game dan menuntut agar orang tuanya segera menyalakan listrik. Andi berucap, itu kan hakku menikmati listrik. Adapun studi kasus yang berikutnya adalah yang terjadi di lingkungan sekolah. SD kelas 6 semangat mengadakan kerja bakti dalam rangka persiapan lomba kebersihan kelas. Hanya beberapa siswa yang membawa sapu dan alat kebersihan yang saat itu mendapat jadwal piket. Banyak siswa meninggalkan kelas begitu saja. Saat itu kelas masih dalam keadaan berantakan dan kotor. Ketika guru masuk kelas menegur, mereka berkata, kami berhak belajar di kelas yang bersih dan rapi. Sedangkan kasus yang ketiga yang berhubungan dengan di lingkungan masyarakat. Pemerintah di Kampung Sukamaju menyediakan tempat sampah umum. Namun, banyak warga tetap membuang sampah sembarangan di sungai. Ketika beberapa hari hujan deras mengguyur Kampung Sukamaju, banjir datang melanda. Warga protes ke pemerintah dan menuntut bantuan karena merasa kami punya hak untuk hidup aman dan sehat. Maka dari beberapa permasalahan kasus di sekitar kita, maka nanti Pak Guru akan mencoba membagi kalian semua dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan permasalahan yang ada. Dari beberapa kasus, maka nanti tugas kalian adalah mendiskusikan. Nanti Pak Guru membagi beberapa kelompok. Maka teknisnya nanti dibagi kelompok dengan cara berhitung mulai 1, 2, 3, 4 kembali ke 1 lagi. Siap? Ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya, itu tadi nanti dari kelompok yang kalian sebutkan, nanti mengelompok berdasarkan kasus permasalahan, terus nanti didiskusikan, setelah didiskusikan nanti dipresentasikan. Silakan menuju ke kelompok yang sudah kalian semua tentukan. Baik, sudah siap? Ya. Setelah ini nanti Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik
berdasarkan permasalahan yang kalian semua cermati. Pasti kok. Sudah, tolong nanti didiskusikan berkelompoknya. Ya, Dari tadi di lingkungan rumah. Maksud Andi, ia mau main game terus. Andi itu pengen mengalir terus. Bagaimana ya caranya? Gimana, ada permasalahan dari kasus yang dihadapi Andi? Tentunya nanti kamu bisa membuat kesimpulan dari apa yang permasalahan di lingkungan rumah. Udah bagus, itu tinggal diteruskan. Pak, maksudnya nomor 2 gimana? Oh, itu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kelas 6 SD Semangat dalam menghadapi permasalahan tersebut. Tapi kalau yang nomor 4 itu gimana, Pak? Nah, itu tugas kalian nanti membuat kesimpulan dari permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Oh, siap, Pak. Baiklah, saatnya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mohon kelompok lain bisa mengikuti, mendengarkan, dan mencermati dari pemaparan kelompok 4. Dipersilakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, hak apa yang ditentukan di menikmati listrik. Kedua, kewajiban apa yang belum ia lakukan membantu orang tuanya membersihkan rumah. Demikian tadi pemaparan dari kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Maka Pak Guru bisa rumuskan nanti berdasarkan penguatan dari kamu semuanya bahwa hak warga negara adalah segala sesuatu yang diperoleh setiap warga negara sebagai jaminan dari negara agar dapat hidup layak, aman, dan sejahtera. Maka ada beberapa contoh warga negara, diantaranya adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan seperti memilih dan dipilih. Anak-anak, untuk ice breaking pada kesempatan hari ini, untuk memberikan semangat, kita melakukan tepuk wow. 1, 2, 3. Tepuk wow. Hati break. Hati ho. Hati break. Wow. Baiklah, setelah kalian semua melaksanakan pembelajaran sampai perumusan, maka nanti dari tindak lanjut kalian semua menyelesaikan asesmen di akhir pembelajaran. Dan ini nanti tugasnya adalah secara pribadi. Anak-anak,
setelah kalian semua mengerjakan tugas di akhir pembelajaran, maka nanti hasil pekerjaannya dikumpulkan oleh ketua kelompoknya masing-masing. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih semua, hasil tugasnya sudah Pak Guru terima, dan nanti untuk berikutnya Pak Guru koreksi dan nanti akan dibagikan kepada kalian semua. Baiklah anak-anak, dari hasil nilai sudah Pak Guru bagikan. Mohon yang mendapat nilai 100 bisa ditunjukkan. Terima kasih. Yang dapat nilai 90, yang dapat nilai 80, tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, hari ini kita sampai penghujung pembelajaran. Maka dari kalian semua untuk mengungkapkan perasaan setelah pembelajaran kesempatan hari ini. Mungkin Sihan bisa mengungkapkan perasaannya dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangatlah menyenangkan. Saya mendapat pembelajaran yang sangat berharga. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.